Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai integral Simpson. Dalam analisis numerik kaidah Simpson adalah salah satu metode integrasi numerik, yaitu hampiran numerik dari integral tentu. Pelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai integral trapezoidal. Nah, metode integral Simpson ini merupakan metode pengembangan dari metode integral trapezoidal tersebut. Aturan trapezoidal atau aturan trapesium didasarkan pada pendekatan integral dengan polinomial orde pertama. Nah, untuk mendapatkan perkiraan integral yang lebih akurat adalah dengan menggunakan polinomial orde tinggi untuk menghubungkan titik-titiknya. Oke, kita misalkan perhatikan pada gambar A. Pada gambar A, jika ini titik A dan ini titik B, maka di sini pada kurvanya kita bisa nuliskan ini titik FA-nya dan sini titik FB-nya. Nah, jika ada satu titik yang kita selipkan di antara titik A dan titik B tersebut, maka ketiga titik tersebut jika dihubungkan bisa membentuk suatu titik parabola. Nah, hal ini menggambarkan untuk polinomial orde yang kedua. Nah, jika kita perhatikan pada kurva yang B, di mana kita memiliki kurva dari nilai fx-nya yang garis hitam bold ya. Kemudian ini jika kita gambarkan nilai A, titik A-nya, dan ini titik B. Nah, jika ada dua titik antara titik FA dan titik FB-nya, nah keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan polinomial orde 3. Oke. Rumus yang dihasilkan dari pengambilan integral di bawah polinomial ini maka disebut dengan aturan Simpson. Untuk mempelajari aturan Simpson sepertiga, kita perhatikan kurva yang ada pada layar, di mana kita memiliki persamaan kurva dari fx. Di sini digambarkan titik awalnya itu dari x0, kemudian ada titik akhirnya itu ada x2. Di antara titik x0 dan x2 ada titik x1 yang berjarak sama, yaitu kita gambarkan dengan jaraknya adalah h. Jika kita tarik garis lurus antara x0 dan x2, maka kita bisa memperoleh luasan di bawah kurva tersebut kita gambarkan dengan L2x. Aturan Simpson sepertiga ini adalah polinomial orde 2, yang dimana polinomial ini dapat kita selesaikan dengan polinomial Lagrange orde 2 sebagai berikut. Nah, ini polinomial Lagrange orde yang kedua, di mana nilai x dikurang dengan x1 dikali dengan x dikurang dengan x2 dibagi dengan x0 kurang x1 dikali dengan x0 dikurang dengan x2 dikali dengan fx0. Kemudian ditambah dengan x dikurang x0 dikali dengan x dikurang dengan x2 dibagi dengan x1 dikurang x0. Kemudian dikali dengan x1 dikurang x2 dikali dengan fx1. Kemudian ditambah dengan x dikurang x0 dikali dengan x dikurang x1 dibagi dengan x2 dikurang x0. Kemudian dikali dengan x2 kurang x1 dikali dengan fx2. Ini merupakan aturan dari polinomial Lagrange orde 2. Nah, jika di sini kita misalkan x-nya itu sama dengan x0 ditambah dengan nh. Jika x sama dengan x0 ditambah dengan nh ya. Misalkan x sama dengan x0 ditambah dengan nh. Oke. Hanya itu adalah lebarnya. Maka dalam kasus demikian,
Oleh karena kita punya X1 dikurang dengan X0 adalah H. Ya. X1 dikurang dengan X0 itu sama dengan H. Sama halnya dengan sini, berarti X2 dikurang dengan X1 sama dengan H. Maka kita memiliki nilai X dikurang dengan X1 sama dengan N dikurang 1 dikali H. Dengan cara yang sama, kita juga memperoleh nilai X dikurang dengan X2 sama dengan N dikurang 2 dikali dengan H. Dengan penyederhanaan tersebut dan diintegrasikan, maka kita memperoleh aturan Simpson tersebut bisa dituliskan dengan I sama dengan integral dari X0 sampai dengan X2 fx dx sama dengan H per 3 dikali dengan fx0 ditambah dengan 4 fx1 ditambah dengan fx2. Nah, untuk aturan Simpson sepertiga ini, interval dari X0 sama dengan A dan X2-nya sama dengan B, itu dibagi menjadi dua partisi. Lebar partisinya adalah, kita gambarkan H sama dengan B kurang A dibagi dengan 2. Atau titik atas dikurang dengan titik bawahnya dibagi dengan 2. Kemudian dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi I sama dengan B dikurang A dikali dengan fx0 ditambah dengan 4fx1 ditambah dengan fx2, kemudian semuanya dibagi dengan 6. Nah, inilah aturan dari Simpson sepertiga. Berikutnya, bagaimana jika kita membuat aturan gabungan dari Simpson sepertiga ini? Maka kita akan menjumlahkan integral, misalkan kita punya integral dari A ke B dari fx dx, di mana integralnya kemudian kita bagi menjadi x0 sampai dengan x kedua untuk satu aturan Simpsonnya, fx dx, kemudian ditambah dengan integral berikutnya yaitu x2 sampai dengan x keempat, karena kita membutuhkan 3 titik untuk penyelesaian Simpson ini. Kemudian dikali dengan fx dx. Kemudian berikutnya itu sama dengan ditambah dengan x5 x4 ya, x4 sampai dengan x ke-6 fx dx. dx dan seterusnya sampai dengan x ke n. Oke. Sini berarti karena ini sampai ke n-nya bisa kita anggap n-nya 6, berarti yang di bawahnya itu adalah n dikurang 2. Samalah akhirnya kita bisa menuliskan integral untuk nilai akhirnya itu adalah integral dari x n dikurang 2 sampai dengan xn fx dx. Dengan diterapkannya aturan Simpson sepertiga di setiap kurvanya, maka kita dapat menuliskan integral dari A ke B untuk fx dx ini sama dengan x2 dikurang dengan x0 dikali dengan fx0 ditambah 4fx1 ditambah dengan fx2 dibagi 6. Kemudian begitu juga untuk batasan integral dari x2 dan x4, maka nilainya bisa ditukar menjadi x4 dikurang dengan x2 dikali dengan fx2 ditambah dengan 4fx3 ditambah dengan fx4 dibagi 6. Begitu juga dengan sampai dengan 4 ke 6, 6 ke 8, dan seterusnya sampai ke nilai ke n. Nilai ke n-nya berarti kita tuliskan xn kurang 2 dikurang dengan xn dikurang 4. Ini titik sebelum nilai ke n-nya.
Kemudian kalau titik sampai ke n-nya itu xn dikurang dengan xn dikurang 2 dikali dengan fxn dikurang 2 ditambah dengan 4fxn dikurang 1 ditambah dengan fxn dibagi 6. Di mana kita tahu bahwa xi dikurang dengan xi kurang 2 sama dengan 2h. Di mana i-nya ini bisa bernilai 2, 4, dan seterusnya. Sehingga kita dapat menuliskan kembali bentuk lain dari penurunan rumusan Simpson sepertiga ini dalam bentuk 2h dikali dengan fx0 ditambah dengan 4fx1 ditambah dengan fx2 dibagi 6 dan seterusnya. Oke, dalam bentuk yang sama sampai dengan x ke n. Sehingga integral dari a ke b ini fx dx kita dapat tulis ulang menjadi h/3 dari nilai fx0 ditambah dengan 4 dikali dengan fx1 ditambah dengan fx3 dan seterusnya sampai dengan fxn kurang 1 kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan fx2 fx4 ditambah dengan fxn dikurang 2 kemudian ditambah dengan fxn. Di sini terlihat kita menggabungkan antara yang bernilai negatif dengan yang negatif. Kemudian ini yang x variabel positif dengan yang positif. Sehingga kita bisa menyederhanakan bentuknya. h/3 dikali dengan fx0 ditambah dengan 4 dari sigma i sama dengan 1 n sampai dengan n dikurang 1. Nah, i-nya itu yang bernilai ganjil. Di sini bisa terlihat nilai ganjilnya. Dikali dengan fxi, kemudian ditambah dengan 2 untuk nilai i yang bernilai genap. I sama dengan 2 sampai dengan n dikurang 2, fxi. Tuh, yang terlihat di sini ya. Kita gabungkan, kemudian ditambah dengan fxn. Sehingga kita tahu bahwa nilai h-nya tersebut adalah b dikurang a per n. Maka nilai ini bisa ditulis ulang menjadi b dikurang a per 3n. Sehingga dikalikan dengan bentuk persamaan yang di atas. Di mana kita membagi antara yang nilai x untuk yang ganjil dan ini x untuk yang genap. Oke. Sehingga inilah bentuk akhir dari aturan gabungan Simpson sepertiga. Nah, contohnya. Contoh di sini kita untuk menggunakan aturan Simpson sepertiga dengan 4 partisi untuk memperkirakan jarak yang ditempuh roket dari T sama dengan 8 ke T sama dengan 30. Nah, ini contohnya sebagai berikut. Di mana integral tentu kita itu dari X sama dengan integral dari 8 sampai dengan 30 terhadap T ya, dikali dengan 2000 ln 140.000 dibagi dengan 140.000 dikurang 2100 T, kemudian dikurang dengan 9,8 T dt. Nah, solusinya bagaimana? Karena soalnya adalah kita bagi dengan menjadi 4 partisi untuk aturan Simpson sepertiganya, maka kita dapatkan nilai H-nya itu batas atasnya dikurang dengan batas bawah dibagi dengan 4 partisi. Sehingga kita peroleh lebarnya itu adalah 5,5. Oke. Kita dapatkan lebarnya 5,5, maka titik-titik yang harus kita ketahui adalah sebagai berikut. F untuk T0-nya, berarti T awalnya itu adalah 8, F8. Kemudian untuk titik keduanya, T2-nya, atau T1-nya dari T0 ke T1, kemudian 8 ini ditambah dengan 5,5. Karena lebarnya adalah 5,5, sehingga titik berikutnya harus kita cari adalah F untuk 13,5.
Begitu juga seterusnya untuk T2-nya kita peroleh untuk atau kita harus mencari nilai fungsi dari untuk T19 sekon. Kemudian T 24,5 dan seterusnya sampai dengan T akhirnya yaitu 30, F30. Oke, dengan memasukkan kerumusannya di mana kita peroleh rumus kita itu adalah X sama dengan B dikurang A dibagi dengan 3N. Maka di sini kita kalikan dengan Ft0 ditambah dengan 4 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikurang 1 Fti ditambah dengan 2 sigma I sama dengan 2 sampai dengan N dikurang 2 Fti ditambah dengan Ftn. Ftn kita adalah 30, Fto kita adalah 8. Kemudian di sini kita kalikan 4 titik. Di sini tadi ada nilai F1, F2, F3, dan F4 ya. Oke. Sehingga kita bisa menuliskan nilainya 22 per 12 karena pengurangan ini hasilnya. Kemudian semua variabel yang kita udah tahu titiknya kita masukkan di sini nilainya. Kemudian kita peroleh hasil akhirnya adalah integral tersebut adalah 11.061,6. Algoritma dari metode Simpson ini yaitu pertama kita harus menginputkan batas-batas integral A dan B-nya dan jumlah partisinya N atau jumlah divisi N. Kemudian outputnya itu adalah nilai integral gabungan dari XI. Langkah penyelesaiannya itu pertama kita masukkan interval A, B, dan pembagian N-nya. Nah, di sini punya aturan jika N-nya ganjil maka N sama dengan 2 kali N. Kemudian kita hitung berapa lebar dari partisi kita itu dengan H sama dengan B dikurang A dibagi dengan N. Kemudian kita masukkan fungsi fx-nya. Nah, nilai xi0 itu sama dengan fa ditambah dengan fb. Kemudian kita definisikan xi1 sama dengan 0, xi2 sama juga dengan 0. Nah, kemudian kita lakukan pengulangan perhitungan dari I sama dengan 1 sampai dengan N dikurang 1, di mana nilai X sama dengan A ditambah dengan I dikali H. Nah, ini punya aturan di mana bila I-nya genap, maka XI2 sama dengan XI2 ditambah dengan Fx. Nah, bila I-nya ganjil, maka XI1 tulis sama dengan XI1 ditambah dengan Fx. Kemudian nilai akhir XI kita dapat dituliskan menjadi H dikali dengan X1 XI0. XI0 kita tadi adalah FA ditambah dengan FB ditambah dengan 4 dikali dengan XI1 untuk nilai ganjil. Kemudian ditambah dengan 2 kali XI2 untuk nilai genapnya. Kemudian dibagi dengan 3. Kemudian bisalah kita tampilkan hasil XI-nya. Berikut akan kita cobakan pada pemrograman MATLAB. Kita sudah berada di layar kerja MATLAB. Kita akan membuat pemrograman untuk algoritma dari metode Simpson ini. Pertama, kita berikan perintah untuk memasukkan fungsi fx-nya. Kemudian dia menginputkan atau user akan menginputkan fungsinya tersebut. Kemudian fungsinya tersebut dituliskan atau dioperasikan menjadi inline S-nya, kemudian didefinisikan untuk nilai X. Kita input batas interval bagian kirinya atau bagian bawahnya.
batas kiri A sama dengan B sama dengan input batas atas atau batas kanan B sama dengan, dan kita juga harus menginputkan partisinya, input jumlah bagian N. Nah, kita punya aturan untuk nilai negatif kita harus mengkalikan partisinya jadi 2 dengan 2 kita. Kemudian N sama dengan N dikali dengan 2. Berakhir ya. Kemudian kita menentukan berapa lebar partisi kita. Oke. Dibagi dengan N. Dan FA, kita definisikan FA tersebut adalah fungsi F yang diinputkan untuk nilai A-nya. Begitu juga dengan FB. Sama dengan FB. Oke. Kemudian kita definisikan X is 0 itu sama dengan FA ditambah dengan FB. XI1 itu sama dengan 0,0 ya. XI2 itu sama dengan 0,0 juga. Kemudian looping berikutnya kita loop for I sama dengan 1 sampai N dikurang 1. Karena N-nya itu, N bagian akhirnya itu adalah titik akhirnya ya, titik paling kanan berarti FB. Kemudian kita definisikan nilai X sama dengan A ditambah dengan I dikali H. Kita tadi punya aturan untuk nilai positif dan nilai negatif, nilai genap dan nilai ganjilnya. Sehingga if kita definisikan nilai X I1 sama dengan X I1 ditambah dengan Fx. Yang lainnya berarti XI2 sama dengan XI2 ditambah dengan Fx. Dan kemudian kita jumlahkan semua yang nilai tersebut. H sama dengan H dikali dengan XI0 ditambah dengan 4 dikali dengan XI1 untuk yang ganjil, kemudian 2 dikali dengan XI2 untuk yang genap dibagi dengan 3. Kemudian kita keluarkan hasilnya. Berapa ya? Kita tampilkan hasilnya tersebut. Hasil integral sama dengan, di sini kita berikan spasinya misal 10 dengan dengan 6 di belakang koma, F bagi N, dan tampil nilai XI, begitu. Oke. Nah, di sini kita punya ini contoh soalnya. Contoh soal untuk metode Simpson di mana Fx-nya itu sama dengan 0,2 ditambah dengan 25x dikurang dengan 200x kuadrat ditambah dengan 675x pangkat 3 dikurang dengan 900x pangkat 4 ditambah dengan 400x pangkat 5. Dengan batas kirinya yaitu A-nya 0 dan batas atasnya itu 0,8. Dengan N-nya itu sebesar 2. Oke, sehingga hasilnya adalah 1,36747 gitu ya. Oke, kita cobakan RAM-nya. Oke, beri nama map sim. Oke, kita masukkan fungsi fx-nya. Itu adalah 0,2 ditambah 25x
dikurang dengan 200x kuadrat ditambah dengan 675x pangkat 3 dikurang 900x pangkat 4 ditambah dengan 400. Nah, nanti sini 0,2 dikurang dengan ditambah dengan 25 dikali x dikurang dengan 200 x kuadrat ditambah dengan 675 dikali dengan x pangkat 3 dikurang dengan 900 kali x pangkat 4 kemudian ditambah dengan 400 x pangkat 5. Tuh. Batas kirinya tuh 0, batas atasnya 0,8, jumlah n-nya adalah 2. Sehingga kita peroleh nilai integral itu 1,36746. Sama halnya dengan yang dicontohkan. Misalnya, berarti programnya sudah benar ya. Ini hasil X1I karena kita lupa buat nutup nilainya ini. Seharusnya ditutupkan. Oke, begitulah penjelasan dari program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.